Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja pidato sakit hati Jokowi ya, karena Kimples keok dan bahkan Jakarta menjadi kandang banteng. Inilah pertarungan politik yang sesungguhnya begitu kan ya. Kalau kalah di Jawa Tengah, biarin mereka. Nampaknya di Jawa Tengah ya tidak akan, walaupun terpilih, tidak akan sampai ke nasional. Ya, kita lihat saja kalau di Jakarta. Di Jakarta saja apa-apa sudah diliput mereka ya, apalagi Pramono Rano Karno. Secara elektabilitas dan popularitas ya bisa saja bersaing dengan Prabowo dan Gibran nantinya begitu kan ya. Karena dengan Pramono Rano Karno kita lihat di DKI Jakarta nampaknya yang awalnya menjadi kandang dari PKS, tapi sekarang Jakarta seolah-olah menjadi kandang banteng akibat ya Ridwan Kamil dengan Susono ini keok begitu kan ya, melawan Pramono Rano Karno. Jelas di situ Pramono Rano Karno sudah jelas dia sudah satu putaran. Kenapa? Sudah 50% plus berapa persen kok begitu kan? Artinya secara tidak langsung kemenangan Pramono Rano Karno di situ adalah hampir 2 juta lebih ya, 2 juta kurang lebih berapa ribu begitu kan ya. Artinya apa? Artinya ya inilah pidato seorang Jokowi yang kemudian sakit hati. Kalau menang jangan jumawa. Ridwan Kamil mulai agak panik sana sini begitu kan ya. Makanya jangan sombong lah, mentang-mentang didukung atau diusung oleh partai Kim begitu kan, tapi pada kenyataannya keok juga. Tidak selamanya partai gemuk itu menang. Ya karena apa? Karena mesin politik yang dilakukan oleh seorang partai-partai, apalagi partai Kim begitu kan ya, tidak jalan di situ. Sehingga ya Jokowi mulai frustasi ya, mesin politik dari Kim Plus ini tidak jalan. Citra Ridwan Kamil dikorbankan. Seandainya Ridwan Kamil di Jawa Barat, ya mereka menang begitu kan, dan bahkan bisa saja digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil atau setidaknya begitu kan. Setidaknya Partai Golkar mendorong Ridwan Kamil menjadi seorang calon presiden. Tapi kalau sekarang kita lihat saja realitasnya, walaupun toh pada akhirnya Ridwan Kamil mau diangkat jadi menteri, mau diangkat apapun, tidak bisa begitu kan ya. Karena di Pilkada DKI Jakarta itu sangat sentral sekali kekuatannya, sehingga Jokowi keok, siapapun keok, itulah pemenangnya nanti. Pemenangnya pasti akan menjadi calon presiden. Makanya Jokowi ini satu persatu mulai agak frustasi dengan apa yang kemudian mereka lakukan begitu kan. Nih, Jokowi frustasi, mesin politik Kim Plus tidak jalan, citra Ridwan Kamil dikorbankan. Itulah kalau ambisi kekuasaannya. Katanya tidak mau TW ya, ke Jakarta, tapi toh pada hakikatnya seperti itu begitu ya. Inilah mau bagaimana lagi politik ya. Jokowi di Pilkada DKI Jakarta nampaknya Gibran gagal dipersiapkan untuk maju di tahun 2029. Karena apa-apa itu dilihat dari Jakarta. Ya bahkan sekarang mau jadi kambing hitam begitu kan. Sekarang mau ada sayembara untuk menemukan siapa yang menemukan kecurangan yang ada akan mendapatkan hadiah 10 juta. Logikanya kan aneh. Udahlah, kalau kalah ya Ridwan Kamil mending pulang kampung aja, nggak usah ngurus-ngurus sana sini lagi begitu kan. Jadi saya tidak habis pikir hari ini begitu bahwa sosok seorang Jokowi ternyata juga keok begitu kan ya, karena dia sudah tidak punya kekuasaan. Jokowi sudah punya satu suara, kita juga punya satu suara, sama-sama punya satu suara. Seorang Jokowi di situ adalah tidak main-main kekuasaan, dalam artian sudah tidak posisi kekuasaan, ya mungkin mereka tidak punya pengaruh besar terhadap apa yang menjadi dampak secara elektoral begitu kan. Jadi Ridwan Kamil ya, terutama dengan Prabowo begitu kan. Sehingga apa yang terjadi selama ini, permainan-permainan di detik-detik akhir Anies Baswedan sungguh-sungguh luar biasa. Ternyata ya, macan tidur bangun tiba-tiba keok lagi. Karena ada kucing begitu kan ya. Artinya apa? Ya macan takut sama kucing. Atau macan dikalahkan sama kucing. Jadi secara tidak langsung bahwa ini menjadi catatan penting di detik-detik akhir bahwa Pramono Rano Karno bisa menang satu putaran. Padahal ya,
Pramono Rano Karno itu banyak pengamat politik yang mengatakan bahwa itu bisa yang diinginkan adalah 2 putaran. Tapi ternyata di luar batas, di luar naluri kita, bahwa anak-anak Abah pendukung Anies Baswedan ya di 10 hari terakhir bahkan turun langsung punya pengaruh besar, punya dampak efek yang luar biasa Anies Baswedan kepada kepada Pramono Rano Karno. Tiket loyalis para pendukung-pendukung mereka itu berapa juta, dan bahkan banyak melihat bahwa anak-anak Abah ini begitu luar biasanya sekali begitu kan. Loyalitasnya kepada Anies Baswedan bisa saja menang ya dalam konteks ini. Kalau kita lembaga quick count di di KPU itu sudah menang 1 putaran. Mau apa lagi coba? Mau cawe-cawe apa lagi begitu kan? Ya, malunya seorang Jokowi. Ya, mau taruh di mana? Di Pilkada Jakarta saja keok. Kalau di Jawa Tengah wajar mereka menang misalnya, cawe-cawenya begitu kuat, sembako-sembakonya dan mungkin serangan fajarnya mungkin begitu kan ya, karena daerahnya sendiri. Jadi sekarang sudah pindah. Artinya apa? Kandang banteng yang di Jawa Tengah sudah pindah ke Jakarta. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Coba kita baca lagi ya beritanya, ini cukup menarik sekali nih. Jokowi frustasi mesin politik Kim Plus tidak jalan, citra Ridwan Kamil jadi korban. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa Jokowi tengah frustasi terkait dengan kinerja mesin politik Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus yang tidak berjalan efektif dalam mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono. Hal ini menurut Rocky Gerung terlihat dari ketidakmampuan partai-partai pendukung untuk memaksimalkan bekerja di Jakarta. Rocky Gerung mengungkapkan meskipun Jakarta merupakan kota dengan perputaran ekonomi terbesar di Indonesia, di mana 80% uang negara berputar, namun mesin politik yang diharapkan bekerja untuk memenangkan Ridwan Kamil Suswono tidak terasa. Ya, karena apa? Karena masyarakat hari ini sudah cerdas begitu kan, ya. Tidak mau lagi masalah sembako, tidak lagi mau bagi-bagi kaos, tidak lagi mau bagi-bagi bansos dan sebagainya. Artinya apa? Diterima bansosnya, diterima uangnya, diterima sembakonya, tapi pilihnya tetap Pramono Rano Karno. Karena sudah setia kok pada Anies Baswedan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Ternyata Pramono Rano Karno dikeroyok, tapi pada kenyataannya menang. Jokowi sudah datang cawe-cawe sana sini, mau framing sana sini. Wah, malah masyarakat di Jakarta apa sih yang diomongin Jokowi itu? sudah saking tidak percayanya begitu. Dan sekarang ya mau 2 putaran, sana sini mau 2 putaran. Ini gimana? Akibat ketidakmampuan seorang Jokowi dan mesin politik dari Kim Plus ini sudah tidak ada apa-apanya mereka. Ya seperti Partai Nasdem PKB yang ngapain? Membesarkan anak macan. Kan begitu logikanya. Membesarkan di situ begitu kan, tidak punya dampak kepada Partai PKB, tidak punya dampak kepada Partai Nasdem. Ya buat apa? Ya mending Partai PKS saja dan Partai Golkar saja. Makanya dengan adanya seperti ini, kandang banteng ya sudah pindah ke Jakarta. Pidato Jokowi sakit hati ini menunjukkan bahwa ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra. Tidak mungkinlah masyarakat itu percaya terus-menerus kepada seorang Jokowi begitu. Itulah kegagalan di Jakarta ya, karena di Jakarta itu penting dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Artinya apa? Artinya secara logika ya juga di kandang PKS ya yang ada di Jawa Barat juga kiok juga begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa pertarungan politik dan efek politik begitu kan ya. Anak Abah tidak begitu spesial di Jawa Barat, tapi di Jakarta karena ini punya sentral kekuatan, punya efek yang luar biasa, dikit-dikit diliput begitu. Ini sangat luar biasa. Di Jakarta aja ketika Pramono Rano Karno ya, anggaplah mau sholat di masjid ini atau makan di tengah jalan, itu pasti diliput oleh media-media besar begitu kan. Sehingga dikit-dikit ya punya elektabilitas yang pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga
Prabowo dan Gibran bisa keo. Gibran bisa apa coba begitu kan ya. Saya yakin kalau Gibran tidak bergandengan dengan dengan Prabowo di tahun 2029 nanti, saya kira tidak akan menang begitu. Karena elektabilitasnya sangat tinggi, apalagi dengan Pramono Rano Karno yang jelas-jelas elektabilitasnya sangat tinggi sekali begitu. Makanya harapan bagi kami udahlah ya, Ridwan Kamil mending pulang kampung aja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.